Seorang pemikir berbagi, sesekali dalam kehidupan Anda, mungkin Anda berpikir mengapa orang-orang tidak tertarik untuk menjalin pertemanan dengan Anda. Padahal pertemanan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, memberikan rasa kepemilikan, dukungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan emosional. Ini adalah hubungan yang berharga yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan kebahagiaan individu. Pertemanan yang baik menciptakan jalur komunikasi terbuka dan sehat di mana perasaan dan pandangan dapat dibicarakan. Pertemanan juga dapat menjadi sumber pembelajaran dan perkembangan pribadi, membantu individu tumbuh sebagai manusia yang bahagia. Berikut adalah 7 alasan mengapa orang mungkin tidak ingin berteman dengan Anda. Pertama, Anda adalah orang yang selalu bersikap negatif. Orang yang selalu bersikap negatif cenderung melihat sisi buruk dari situasi, seringkali mengabaikan atau meremehkan aspek positifnya. Dan dengan sikap negatifnya mungkin Anda tidak melihat atau memanfaatkan peluang yang ada karena fokus pada hambatan atau risiko. Seringkali orang yang bersikap negatif sering menyalahkan orang lain, cenderung enggan atau tidak mampu mengakui dan menerima tanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka sendiri. Mereka mencari kambing hitam untuk kesalahan atau masalah yang mereka hadapi. Orang yang tidak mengakui kesalahan atau kurangnya tanggung jawab cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhan pribadi. Mereka tidak belajar dari pengalaman dan tidak berkembang sebagai individu. Orang yang bersikap negatif akan selalu mempunyai perasaan negatif. Perilaku ini cenderung menciptakan energi negatif dalam interaksi sosial, membuat orang merasa tidak nyaman atau enggan untuk berinteraksi dengan individu tersebut. Terkadang orang yang bersikap negatif sering terisolasi diri dari lingkungan sosial. Alasannya sederhana. Orang lain mungkin tidak ingin terlibat dalam interaksi yang penuh dengan tuduhan dan tanggapan negatif. Kedua, Anda adalah seorang yang egois. Egois adalah sikap atau perilaku di mana seseorang sangat mementingkan diri sendiri dan kepuasan pribadi, seringkali tanpa memperhatikan atau peduli terhadap kebutuhan, perasaan, atau kepentingan orang lain. Orang egois sering tidak peduli atau acuh terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain dan lebih mementingkan perasaan dirinya sendiri, tanpa berpikir tentang perasaan orang lain. Mereka cenderung membuat keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri, bahkan jika itu merugikan orang lain. Orang-orang egois biasanya memiliki rasa kurangnya tanggung jawab sosial, dan orang egois seringkali kurang peduli tentang dampak sosial atau moral dari tindakan mereka. Orientasi utama individu egois adalah mencapai atau mempertahankan kepentingan dan keinginan pribadi. Hal wajar setiap individu mempunyai sisi egois. Namun, perlu diingat perilaku egois yang berlebihan dan merugikan diri sendiri. Ketiga, tidak jujur dalam pertemanan. Ketidakjujuran dalam pertemanan merujuk pada perilaku di mana seseorang tidak berkata jujur atau memanipulasi fakta, informasi, atau perasaan untuk keuntungan pribadi atau untuk menghindari konsekuensi negatif. Dalam hal keuangan Anda kurang bertanggung jawab, kebiasaan Anda sering berbohong dalam keuangan dan menipu. Misalnya, mengambil uang atau barang milik teman-teman tanpa izin atau tidak mengembalikannya seperti yang seharusnya. Atau meminjam uang teman dengan alasan untuk biaya rumah sakit tetapi dipakai untuk bermain judi online. Anda juga orang yang sering berbicara di belakang dan menceritakan hal-hal negatif tentang teman Anda kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, dengan cara yang merendahkan. Atau kebiasaan Anda yang tidak menepati janji, semisal berjanji untuk melakukan sesuatu untuk teman Anda dan kemudian Anda tidak menepatinya tanpa alasan yang jelas. Ketidakjujuran dalam pertemanan dapat merusak hubungan dengan cepat karena kepercayaan adalah dasar dari pertemanan yang sehat. Saat seseorang merasa dikhianati atau disalahgunakan dalam hubungan, itu dapat menyebabkan rasa sakit, kekecewaan, dan keraguan terhadap teman tersebut. Keempat, kurangnya empati dalam pertemanan. Kurangnya empati adalah perilaku atau sikap di mana seseorang memiliki kesulitan dalam merasakan atau memahami perasaan, pandangan, atau pengalaman orang lain. Ini dapat mencakup ketidakpedulian terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain atau keengganan untuk melibatkan diri secara emosional dalam pengalaman orang lain. Anda bersikap kurang peduli dan tidak merespons perasaan atau kebutuhan teman Anda, dan tidak menunjukkan sikap simpati atau perhatian. Terkadang dalam sebuah masalah teman Anda bukan butuh solusi tapi hanya ingin didengarkan.
Tetapi Anda tidak bisa menjadi pendengar yang baik saat teman Anda membutuhkan. Anda juga tidak bisa memberikan dukungan emosional yang memadai kepada teman-teman atau orang yang memerlukannya. Anda adalah orang yang tidak merasa empati terhadap perasaan teman Anda saat mereka mengalami rasa sakit, kesedihan, atau kehilangan. Perlu diingat ya teman, kurangnya empati dalam interaksi sosial dapat menyulitkan dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Kelima, sering ingkar janji atau tidak menepati janji. Tidak menepati janji adalah perilaku di mana seseorang gagal untuk melakukan atau memenuhi komitmen atau janji yang telah mereka buat kepada orang lain. Ini melibatkan tidak mematuhi waktu, perjanjian, atau kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Ketidakpatuhan terhadap janji dapat menciptakan ketidaknyamanan, kekecewaan, dan kerusakan dalam hubungan sosial. Anda seseorang yang sering terlambat atau tidak datang tepat waktu untuk pertemuan atau janji yang telah dijadwalkan. Sering membatalkan janji dengan teman Anda, sering memberikan janji-janji palsu atau harapan palsu kepada orang lain, dengan niat untuk menarik mereka dalam situasi tertentu. Tidak mempertimbangkan waktu dan rencana orang lain ketika membuat komitmen atau janji. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menghargai waktu teman Anda yang telah mereka luangkan untuk Anda. Tidak menepati janji dapat merusak kepercayaan dan mengganggu hubungan sosial. Jadi sebaiknya dihilangkan kebiasaan itu ya teman, untuk perubahan yang lebih baik. Keenam, kepribadian konflik atau selalu mencari pertengkaran. Selalu mencari pertengkaran adalah perilaku di mana seseorang secara konsisten mencoba memicu konflik, bertengkar, atau mencari pertentangan dengan orang lain dalam berbagai situasi. Anda tipe orang yang agresif fisik atau verbal, sering menggunakan kata-kata kasar atau tindakan agresif fisik dalam konflik. Suka berdebat atau memulai argumen, terlepas dari seberapa kecil atau besar perbedaan pendapatnya. Anda juga cenderung mengkritik atau menyalahkan orang lain secara berlebihan tanpa alasan yang jelas. Dan secara terus-menerus mencoba memprovokasi orang lain dengan komentar atau tindakan yang merangsang emosi atau konflik. Anda tipe orang yang memiliki kesabaran yang rendah dan mudah tersulut dan seringkali mencari alasan untuk bertengkar atau berselisih pendapat. Ingat ya teman, selalu mencari pertengkaran dapat menjadi perilaku yang merusak hubungan dengan cepat karena menciptakan lingkungan yang tidak menyenangkan dan stres bagi orang lain. Penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat, seperti mendengarkan dengan empati dan berbicara dengan hormat, untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga hubungan yang positif dengan orang lain. Ketujuh, kurangnya keterbukaan pada teman Anda. Kurangnya keterbukaan adalah perilaku atau sikap di mana seseorang cenderung tidak mau atau enggan berbagi informasi pribadi, perasaan, atau pikiran dengan orang lain. Ini dapat mencakup kesulitan dalam berbicara tentang pengalaman pribadi. Di sini mungkin Anda orang yang mempertahankan privasi yang berlebihan, atau tidak merasa nyaman berbicara tentang perasaan atau masalah yang penting, sehingga teman Anda takut atau ragu untuk bertanya kenapa, apa ada masalah dan lainnya. Anda kurang terbuka dan cenderung menyembunyikan informasi pribadi atau menghindari berbicara tentang topik tertentu. Anda memiliki batasan privasi yang sangat ketat dan enggan membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan pribadi Anda. Anda tipe orang yang sulit dalam keterbukaan dan jujur dalam hubungan interpersonal, bahkan dengan orang-orang yang dekat. Sulitnya berbicara atau dengan kata lain Anda tidak mampu atau tidak mau berbicara tentang masalah yang mungkin mempengaruhi hubungan atau kehidupan Anda. Anda tidak mampu menerima umpan balik atau kritik konstruktif dari orang lain. Selalu ingat, kurangnya keterbukaan dalam hubungan sosial dapat menyebabkan ketidakpahaman dan kurangnya dukungan dan konflik. Ini dapat menghambat perkembangan hubungan yang sehat dan memengaruhi tingkat kepercayaan antara individu. Itulah 7 alasan mengapa teman Anda tidak ingin berteman dengan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap dukung channel admin ya dan jangan lupa like, komen, dan sub channel admin agar admin tetap semangat dalam berbagi pemikiran bebas. Terima kasih.